Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang dengan penuh sukacita. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami datang Tuhan dengan hati yang haus. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Walaupun di saat pandemi corona ini Tuhan, kami percaya ketika kami datang dengan sungguh-sungguh, kami berdoa, kami sehati, kami berdoa segala badai yang kami hadapi akan dihancurkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesai ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan-Mu mengalir atas setiap umat-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Mari Tuhan urapi dengan kasih setia-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil ketika kami percaya dan datang kepada Tuhan. Bapa, urapi setiap umat-Mu yang sakit Tuhan, mari Kau sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang saat ini Tuhan masih bimbang, ragu, mari berikan kami kekuatan iman supaya kami dapat bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Kami satu hati, kami ikat, kami hancurkan iblis yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah kami. Kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari ruangan ini, Engkau keluar dari dalam hati kami, pikiran kami. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus mengalirlah. Penuhi setiap umat-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Kami mau beribadah dengan tertib. Kami mau beribadah dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami masih dapat memuji mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Kebaikan Tuhan
keajaiban-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami datang Tuhan, berseru kepada-Mu Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kami ada saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Amin. Ku sembah Engkau Tuhan. Amin Yesus. Kami mengangkat tangan kami bersama-sama Tuhan. Kami bersama-sama menyembah Engkau Allah kami yang hebat. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagi, selamanya ajaib Tuhan. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Lebih meriah lagi, lebih bersukacita lagi untuk Allah kita yang kita sembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hati kami dilimpahi dengan sukacita. Sebab kami rindu untuk memuji Engkau dengan sorak-sorai. Kami datang Tuhan untuk menaikkan pujian syukur hormat kami bagi Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom. Apakah ada sukacita? Mari katakan sama-sama, saya bersukacita di dalam Tuhan. 1, 2, 3 ya. Belum serentak. Sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Saya bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita naikkan lagu pujian ini kepada Tuhan. Denganmu Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Jiwaku, ku yakin dan percaya.
Saya akan buka ruang kesaksian bagi kita semua. Jikalau ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita, mari kita saksikan ke depan. Kita akan membangkitkan iman percaya teman-teman kita yang lain ketika kita menyaksikan kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Puji Tuhan, saya saksikan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Dia. Seperti biasanya kami, saudaraku, ngantar barang keluar kota, kami ngikat barang saudaraku, mau mindahin barangnya. Terus yang biasanya kami kerjasama kan begitu ya. Kami buka talinya mau ngangkat barangnya, tiba-tiba potongan kayu ada di atas saudaraku. Boom, kena mata saya. Terus berdarah mata saudaraku. Saya tutup yang ini, kabur saudaraku, gak jelas lagi. Tapi itulah berkat Tuhan luar biasa. Begitu saya kena dalam nama Yesus, saya pening saudaraku, berkunang-kunang begini. Terus saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Takutnya ini kan buta begitu. Terus saya tanya, Bu di sini ada nggak yang bisa berobat? Saya bilang, puskesmas atau apa kan begitu. Terus ibu itu anjurkan di sebelah sana begitu. Saya pergi ke puskesmas, terus saya bilang sama ibu tadi, loh kok bisa matanya begitu? Ya nggak tahu lah Bu, kena potongan kayu dari atas. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Saya tutup lagi masih kabur saudaraku. Loh gimana ini? Saya pegang tangan saya berdarah dia, sampai sekarang masih merah dia. Terus saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya percaya Engkau luar biasa, Engkau Bapa yang ajaib. Satu hari masih pening-pening, ini masih netes darah dikit-dikit, masih berair-berair begitu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya tetap bekerja, saya tidak cengeng, saya tetap cari nafkah buat anak dan istri. Dan puji Tuhan, begitu siap saya berdoa, saya terus kepada Tuhan, dalam nama Yesus saya sembuh, dalam nama Yesus saya sembuh. Puji Tuhan saudaraku, saya melihat dengan jelas, mata saya enggak berdarah lagi, mata saya sekalipun agak merah dikit, tapi saya percaya ini tinggal pemulihan, Tuhan akan sembuhkan. Itu saudaraku kesaksian saya, sekalipun kita dalam pandemi corona, ada hal yang menantang kita, tapi bersama Tuhan Yesus kita akan menang, amin. Itu kesaksian saya, terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada lagi satu lagi? Oh, saya persilakan. Salam Bapak Ibu. Aku bersaksi dua mang. Waktu hari Kamis itu tanggal 16 yang kuat angin sama hujan. Kalau aku situ amang berdoa lah aku amang. Sampai waktu berdoa aku amang duduk aku. Jatuhlah roti dari atas. Jadi seng rumahku ini udah gini-gini, ditaruh angin itu. Jatuhlah roti itu kepala aku sama ke siniku. Sekarang masih biru ini amang siniku ini. Kusuk-kusuk amang sampai baik. Jadi Tuhan tolong Tuhan. Jamah Tuhan rumahku ini Tuhan. Jauhkan perbahayaan Tuhan. Lindungi Tuhan rumahku ini Tuhan. Kasianilah aku Tuhan, aku enggak berdaya aku lagi Tuhan. Enggak ada pengaduanku Tuhan, selain kepadamu aku datang Tuhan. Itulah aku doa aku amang di dalam rumahku. Dibilang kawan itulah sama aku. Kesini kau inang, kesini aku. Kesinilah inang ke rumah kami. Dibilang ya, enggak harus di rumahku ini aku berdoa. Tak kayak mana pun nanti rumahku ini, sinilah aku bilang. Enggak sini aja nanti tidur inang ya, dibilang ya. Enggak lah, aku bilang. Bergeraklah hatiku, mana tahu nanti tumbang rumahku ini kena timpa aku, biarlah pindah ke sana. Aku bilang, waktu keras itu, angin itu yang gini-gini itu, seng di atas itu. Tolong aku inang, aku bilang sama orang itu. Itulah. Mengelangkahkan ke rumah orang itu pun enggak pada sanggup lagi mengelangkahkan ke rumah orang itu. Jadi berdoalah Tuhan, jauhkan Tuhan perbahayaan dari rumahku ini. Enggak ada Tuhan pengaduanku selain kepadamu aku datang Tuhan, aku bilang. Itulah doaku di rumah. Ku tahan-tahan sampai
lama aku berhenti itu angin sama hujan baru keluar aku dari rumah. Tuhanlah menjaga aku Tuhan, gak ada pengaduanku selain kepadamu aku datang Tuhan. Ku bilang lamang doaku itu. Jadi berhentilah itu angin itu, keluarlah aku dari rumah. Kayak manapun nanti keras angin, biarlah aku tahan di rumahku ini. Dijauhkan Tuhannya perbahayaan dari aku, dari rumahku. Sekarang udah agak tumbang ngapa saya itu mau ke kamar yang biasa aku, yang di situ aku tidur biasa, udah ke kamar yang lain. Antara takut kamang. Jadi asal datang angin udah takut aku di rumah. Sini aja yang dibilangnya enggak, harus di rumahku aku bilang. Sini aja tidur, dibilangnya enggak suka aku di rumah, tempat kawan-kawanku harus di rumahku aku bilang. Jadi itulah keputusannya mang. Sekarang asal apa, aku tengok itu dinding kamar itu udah mau tumbang sengnya itu. Aku tengok apa lagi. Tuhan jauhkan angin Tuhan. Itulah aku bilang nama. Jadi di Tuhan itu doaku itu. Jadi nyanyilah kamang. Di perdalangan Yesus dijolokku, halong di tangan-Mi manogua, alai huta tak mau ale Yesus, tung sonang merdalan rapot takas panunguanmu dinarahis totong ditiopo saharo di ujung di pardalaku togu maau jono tulang bumi. Tiap langkah kita Tuhan yang akan menolong. Amin. Haleluya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Allah. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami rindu lewat firman-Mu. Dinyatakan kuasa-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Ketika kami menghadapi badai pencobaan. Kami akan kuat. Karena ada kuasa-Mu yang sangat besar mengalir dalam hidup kami. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus yang sudah menolong kami sampai di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami ada di tempat ini. Tetapi karena anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa dapat menolong kami, dapat kami di rumah-Mu Tuhan untuk mau bersekutu dengan Engkau. Karena Tuhan baik, Tuhan peduli bagi kami. Kuasa-Mu tetap nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan berkarya lewat firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, setiap umat-Mu yang hadir siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati hati kami, berkati pendengaran kami akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu, dan pengharapan yang daripada-Mu yang kami bawa pulang dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Pertolongannya juga luar biasa bagi kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya bawa firman Tuhan, saya menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya dalam 1 minggu ini. Hari Rabu sampai hari Kamis, saya kena hujan di Pajak 2 hari berturut-turut. Dan siangnya juga kena panas luar biasa. Jadi hari Kamis saya pulang dari Pajak, badan saya sudah meriang dan saya sudah merasa panas. Sudah kepala saya pun tidak enak, badan saya pun tidak enak. Sampai saya di rumah, saya katakan kepada anak saya, ada obat demam, saya katakan. Dia terkejut, terus merasa takut dia. Enggak ada, Mak. Oh udahlah, berdoa saja lah aku, saya bilang. Saya makan, saya tidur. Rupanya dia tidak senang rasanya, lari-lari dia ke toko obat ada dekat di situ dibelinya. Ini Mak katanya. Dan saya lihat dia merasa takut. Karena dia memang sebagai medis yang sudah mengetahui situasi sekarang ini kan. Saya juga memang, kalau ketakutan itu ada sebagai manusia kan. Yang saya ketakuti bukan kematian dan bukan sesuatu. Di dalam hati saya seperti ini saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Kalau saya tunjukkan saya nanti kepada teman-teman, saya sakit, pasti takut nengok saya. Di zaman sekarang ini ya. Dan di rumah pun tidak saya tunjukkan yang sudah demam yang sudah apa saya. Saya selalu gembira. Saya ingat pujian yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Selalu saya menyanyi, siap makan, saya tidur, saya sambil menyanyi dalam nama Yesus. Di dalam hati saya kan, datang semerlinci, ini obat Mak, saya makan, saya tidur. Dan di waktu saya tidur saya rasakan kuasa Tuhan nyata di dalam hati saya. Dan saya dapat bergairah dan saya dapat melakukan kegiatan saya juga. Beda saya saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari dulu kalau saya takut, sakit, saya tidak pernah tunjukkan saya sakit. Saya selalu gembira, saya selalu berusaha. Jangan sampai tahu orang saya sakit. Jadi saya tinggalkan semua itu penyakit itu, saya bergegas pergi saya ke ladang. Rupanya si Lince juga diteleponnya adiknya bahwa saya juga demam. Jumat malam dia telepon lagi, berteleponlah anak saya si Joseph. Mak, apa itu? Saya bilang, sehat, ku bilang. Ku semangatkan, padahal saya sudah merasa juga ada badan saya tidak enak kan. Sehat, saya kuat. Tapi kata kakak sakit kau, enggak yang kena hujannya aku jadi pilek-pilek saya katakan. Oh iyanya katanya. Makan obat ya, jangan dulu Mama selalu fokus sekali untuk pekerjaannya. Banyak istirahat Mama katanya. Iya, tenanglah kau di situ, saya sehat, saya katakan. Dimatikannya telepon, sebentar lagi saya muntah. Saya muntah saudara-saudara kekasih. Dan saya rasakan waktu saya muntah itu, keluar semua penyakit itu saya katakan dalam nama Yesus. Penyakit sudah keluar saya katakan. Tapi saya tunjukkan saya muntah kepada Bapak Lince di rumah. Rupanya dia perhatikan saya yang muntah. Saya terus lari mengambil kain lap, saya lap.
saya juga merasa gembira saya tidak tunjukkan itu muntah itu. Dalam hati saya juga saya takut nanti orang melihat saya di zaman sekarang ini. Karena selalu dipajak pun kalau ada yang lain-lain perasaannya selalu ditegur orang. Dan begitu juga perasaan saya. Dan juga di dalam ibadah juga saya takut jangan sempat orang takut melihat saya. Saya mengatakan dalam hati saya, hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di waktu saya berdoa, waktu saya bergumul, saya rasakan jamahan Tuhan. Dan hari Sabtu pagi-pagi bisa juga saya ke pajak dengan pertolongan Tuhan. Dan semalam juga saya juga ada di rumah Tuhan, saya rasakan jamahan Tuhan. Dan semalam juga saya rasakan penyakit sudah hilang. Rupanya bapaknya dikasih tahu juga sama si Linci, perhatikan mamamu itu. Muntah dia tadi katanya. Jadi si Marlinci juga dikatakan, ma muntah mama iya katanya. Enggak udah sembuh. Saya sudah dijamah Tuhan Yesus. Ma katanya dia merasa sedih perasaannya. Saya jangan takut, Tuhan Yesus baik saya katakan. Tuhan Yesus adalah penolong. Puji Tuhan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya disembuhkan oleh Tuhan karena dia berkuasa di dalam hidup saya. Amin. Jadi kalau kita merasakan sesuatu jangan kita takut. Mari kita memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Itulah yang ternyaring di dalam hati saya selalu kalau saya merasakan ada kelainan di dalam perasaan saya di dalam sehari-hari pada zaman-zaman corona ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Dan saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam buku Mazmur 37 ayat 21 sampai ayat 33. Haleluya. Kita sama-sama membaca firman Tuhan supaya kita sama-sama diberkati. Haleluya. Kita buka Alkitab kita supaya kita dapat melihat bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang benar. Sudah dapat? Mazmur 37 ayat 21 sampai ayat 33. 1, 2 ya. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang-orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan beri pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan dipelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah adalah di dalam hatinya. Langkah-langkah tidak goyang. Orang fasik mengintai orang-orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang-orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu dia adili. Amin. Amin. Diberkati. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ini firman Tuhan sudah biasa kita dengar dan mungkin sudah biasa kita baca saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan,
supaya kita selalu mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjauhkan diri bagi orang-orang yang percaya. Amin. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan itu tetap melihat kita. Tuhan itu selalu mendengarkan seruan kita, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai kata-kata mutiara yang saya katakan bagi kita hari ini, dalam setiap keindahan selalu mata memandang. Dalam kebenaran selalu ada telinga mendengar. Dalam setiap kasih yang selalu ada orang untuk mau menerima. Benar? Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai manusia mungkin kita bisa dapat di dalam secara daging saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita melihat yang indah-indah, pasti hati kita, mata kita tertuju kepada yang kita lihat indah. Mungkin kita masuk ke dalam gereja ini, apa yang indah di mata kita, masuk kita ke rumah Tuhan ini. Apa yang indah kalau kita masuk ke rumah Tuhan yang kita perhatikan di rumah Tuhan ini. Kalau saya buka pintu, saya masuk ke rumah Tuhan, saya melihat indah bunga. Saya selalu melihat itu horden cantik. Cantik hordennya? Bersemangat gereja ini karena horden? Bersemangat gereja ini karena bunga? Semangat, indah saudara-saudara kekasih. Jadi sehingga kita, kalau kita masuk gereja, pasti ada yang indah kita lihat. Apa yang berkenan di dalam hati kita. Tetapi banyak orang yang selalu masuk ke ruangan, yang selalu melihat yang jelek-jelek. Kalau yang jelek-jelek dilihat, ada semangatnya? Ada? Mungkin masuk ke gereja diperhatikannya, bangku tidak teratur. Di dalam hatinya itu pasti ada menggerutu. Ayah hado gereja ni halakon na jonok di gereja. Setiap hari subuh di parohahon ahado na suman tukso arbong doharwa di matanay. Pasti ada di dalam hatinya kalau selalu melihat yang jelek. Orang yang seperti itu tidak diberkati saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Orang yang seperti itu hatinya tidak membawa damai saudara-saudara kekasih. Tidak membawa sukacita. Tetapi kalau orang-orang yang selalu melihat perkara-perkara yang indah, oh ini cantik, oh ini cantik. Ada semangat, ada gairah di dalam hati kita. Dan di dalam pikiran pun kita selalu memikirkan yang indah-indah. Amin. Di dalam Filipi dikatakan, pikirkanlah yang baik-baik, pikirkanlah yang indah-indah, pikirkan yang sedap didengar. Makanya dikatakan itu sebagai kata mutiara, orang setiap yang penuh dalam kasih di dalam hatinya suka mendengar. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kekasih, kalau kita selalu melihat yang indah-indah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, selalu mata kita tertuju kepada yang indah itu. Aduh cantiknya, aduh bagus sekali. Sama dengan kita, ibu-ibu mungkin perempuan. Kalau bapak-bapak memang enggak pala seperti hati perempuan kan. Kalau dilihatnya temannya cantik, aduh cantik kali ya. Nanti pulang berbisik itu, cantik kan siapa tadi ya. Pasti ada pujian yang luar biasa. Dan di dalam hatinya itu ada niat untuk mau berbuat sesuatu supaya juga hidupnya cantik. Supaya hidupnya juga bagus, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat keluarga-keluarga yang rukun, kita bandingkan kepada keluarga kita yang kurang rukun, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Pasti ada di dalam hati kita memandang keadaan mereka itu, Kemana cara orang itu supaya bisa rukun, suami istri, anak-anak bisa rukun. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus,
Di dalam Amsal dikatakan, orang yang bebal katanya hatinya tidak suka mendengarkan nasihat. Sama seperti anak-anak di rumah ya. Kalau anak kita yang baik-baik kita puji senang. Kita suruh dia, iya mak. Kita nasihati dia, dia berterima, iya mak. Pasti bisa kita bedakan anak-anak kita di rumah. Tetapi kalau anak-anak kita kurang, di dalam kebaikan pun kurang, di dalam kerajinan pun kurang, di dalam kelakuan pun kurang. Kita suruh dia itu selalu dia menggerutu. Aku aja, si Anu tidak pernah. Kalau kita nasihati dia, holani maus tiap hari. Gak bosan-bosan, aku bosan, tidak mau mendengarnya. Tidak mau mendengarkan, hanya menggerutu selalu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tetapi kalau yang baik, dia selalu mendengarkan. Dan dia selalu matanya tertuju kepada kita untuk mau mendengarkan nasihat kita, untuk melihat kasih kita kepada dia. Dan dia lebih dekat kepada kita. Amin. Kalau anak yang selalu suka mendengarkan nasihat dari orang tua, pasti dia suka itu duduk di pangkuan ibunya. Benar? Bisa dibedakan ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau orang yang selalu mendengarkan nasihat orang tua, pasti selalu ia dekat di samping orang tuanya. Saya perhatikan di dalam keluarga besar kami, kalau orang-orang yang tidak pernah mendengarkan nasihat dari mertua saya, kalau berkumpul, dia menjauh-jauh. Dia pura-pura tidak tahu. Dia tidak mau mendengarkan. Tetapi saya sudah siap nanti, dia menggerutu, mengkritik. Dia selalu menyalahkan orang tua. Pilih kasih. Tetapi kalau orang yang selalu dekat kepada orang tua mendengarkan, dia selalu, apa pak? Apa mak? Apa kata dia yang dikatakan mama? Apa yang selalu dikatakan mama? Pasti ada pertanyaan saudara-saudara kekasih. Pasti ada di dalam hatinya kerinduan bagi orang tuanya memberikan kata-kata yang baik kepada dia. Supaya dia berhasil saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Memang benar saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Kami 9 orang keluarga dari mertuaku. 3 orang yang tidak mau tahu ke gereja. Tidak mau tahu apa artinya bergereja saudara-saudara kekasih. Sampai berkeluarga, sampai tua. Kalau sakit anaknya ke dukun. Kalau ada sesuatu ke dukun. Kalau ada yang ke dukun. Sampai masa tuanya saudara-saudara kekasih. Selalu di dalam kekurangan. Kekurangan di dalam kasih, kekurangan di dalam ekonomi, kekurangan di dalam segala hal. 3 keluarga kami dari Silitonga yang ada seperti itu. Ada banding keadaannya di dalam ekonomi juga banding saudara-saudara kekasih. Padahal sama, mulai berkeluarga sama yang dilakukan mertua saya kepada kami semuanya. Tidak membawa apa-apa, tidak ada suatu perkakas yang dibawa untuk menjahit saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tetapi kami ada 4 keluarga yang bisa dekat kepada Tuhan, menjadi pelayan, menjadi sintua, yang takut akan Tuhan. Beda saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Abang kami di Dumai, sintua di gereja GPDI, pelayan mereka suami istri, sangat diberkati dengan anak-anaknya juga saudara-saudara kekasih. Kami nomor 2, kami tidak pernah meminta-minta saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Mungkin kalian tahu bagaimana keadaan kami, situasi kami di dalam ekonomi, tetapi tidak pernah meminta-minta, sangat diberkati. Dan yang ketiga juga,
pelayan Sintua di gereja GPDI saudara-saudara kekasih diberkati oleh Tuhan. Adik kami yang paling kecil lagi, yang pendeta di Batam, luar biasa berkatnya. Dia bisa beli tanah di Batam berhektar. Dia bikin di Facebooknya, iya luar biasa Bapak Udaya katanya. Padahal kalau kita lihat waktu kuliah, waktu sekolah dan sudah melayani di Sulawesi gagal dan memang merasa kecewa, tetapi di dalam kesetiaan mereka luar biasa berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kita lihat di sini, yang kita rasakan di dalam hidup kita, di ayat 21 yang dikatakan orang yang merendahkan hati, yaitu orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan akan menerima janji, menerima upah saudara-saudara yang kekasih. Karena dikatakan di sini akan diberkati Tuhan. Orang-orang yang benar akan ditolong oleh Tuhan. Di ayat 21 sampai ayat 25. Saya ulangi, saya baca. Orang fasik meminjam dan tidak dibayar. Perhatikan. Tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Beda? Orang fasik dikatanya meminjam dan tidak dibayar. Tetapi dikatakan di sini orang yang benar, di sini dikatakan yaitu pengasih dan pemurah. Beda kan? Jadi supaya kita bisa bandingkan, mari kita selalu berbuat baik. Ibu Lasma yang tidak maunya bersaksi di rumah ini di sini, takut dia bersaksi. Kalau kepada saya dia selalu saksikan itu. Kesaksian si Lasma katanya dia berbuat baik kepada orang-orang Jerman di sana. Dan imbalan yang perbuatan mereka itu pun luar biasa katanya kebaikan orang lain kepada mereka. Dan juga keluarga mereka juga memang ini selalu berbuat baik kepada tetangganya, memang diberkati Tuhan. Jadi kita jangan takut berbuat baik saudara-saudara kekasih. Jangan kita seperti orang fasik. Meminjam bisa, tapi dikembalikan. Harus kita selalu peduli dan takut akan firman Tuhan saudara-saudara kekasih. Di ayat 23 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergelak sebab Tuhan menopangnya. Jadi orang-orang yang benar saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus di sini sangat diberkati dan sangat diperdulikan oleh Tuhan. Amin. Sangat diperdulikan oleh Tuhan. Sangat ditolong oleh Tuhan. Dan di ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan anak cucunya meminta-minta roti. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada masanya memang kita kekurangan. Ada masanya kita kekurangan. Tetapi kita diajar firman Tuhan, di waktu kita kekurangan harus kita bersabar apa yang ada pada kita. Jangan mengeluh, jangan mengemis. Kita syukuri apa yang ada pada kita. Kita pergunakan apa yang ada pada kita, saudara-saudara kekasih. Di dalam ada yang ada pada kita, kita kembangkan itu untuk mau menjadi berkat bagi kita. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu perempuan janda itu datang kepada Elia, waktu mereka sudah divonis oleh orang-orang untuk mau mengambil anaknya dua-dua menjadi hamba. Dan untuk semua yang ada pada mereka akan diambil saudara-saudara kekasih. Tetapi perempuan janda itu datang kepada Nabi Elia, mengadukan semua apa masalah yang dihadapinya, apa persoalan yang dihadapinya saudara-saudara kekasih. Dia datang kepada hamba Tuhan. Mungkin perempuan ini mengharap pertolongan, memberikan uang, memberikan pertolongan untuk mau menebus anak-anaknya supaya bisa dibayar utangnya. Tetapi
Tuhan tidak mengizinkan anak-anak Tuhan seperti itu. Harus diajar kita bekerja, saudara-saudara kekasih. Diajar kita melakukan sesuatu. Berapa kali saya katakan kepada siapapun, kalau ada orang berkata kepada saya, aku butuh ini, aku ini, aku ini, aku ini, sampai mau menangis, mau minta tolong. Dan mau minta siapa yang dapat kita tunjukkan menjadi penolong bagi dia. Jadi hati-hati kita, banyak orang terjerumus karena hati ini. Makanya kita harus punya hikmat, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Punya hikmat. Ada kawan saya di pasar, aduh tolong jolo awah, perlu hian na. Aduh udah ngarok kepeku, aduh patudu jo tuau isi do parhepeng katanya. Tanpa berpikir ditunjukkannya, dia sebagai apa namanya, saksi. Dan dia sebagai apa kepada orang yang punya uang, ditunjukkannya dikasih 10 juta, 3 kali dibayar, anaknya dibayar, keempat kali dia lari nggak tahu kemana-mana. Siapa yang terjerat? Perantara terjerat, membayar 10 juta, sampai sekarang nggak nampak orangnya. Selalu dia menangis. Baru terus setiap pagi kita songono puas pais, anggau songono masongonon, dang menabai hepe ngau meloroto pajakon. Orang nama bayari hutang katanya. Tuhan, terima kasihlah buat saya, pertolonganmu yang luar biasa itu saya dalam hati saya. Jadi harus kita mempunyai hikmat. Jadi kita selalu harus apa yang ada pada kita pergunakan, dan kita memikirkan sesuatu di dalam kebutuhan kita untuk harta orang, itu menyusahkan saudara-saudara kekasih. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena ada janji Tuhan yang berkata tadi, orang-orang yang benar akan diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Janji Tuhan kepada Abraham luar biasa kan? Orang-orang yang benar. Abraham termasuk orang-orang yang benar diberkati oleh Tuhan. Perempuan janda tadi ini datang ke rumah Tuhan kepada hamba Tuhan Nabi Elia minta tolong. Tetapi Nabi Elia mengajar dia bekerja. Apa yang ada padamu katanya? Mengajar berkorban. Itu termasuk berkorban kan? Karena ditanya apa yang ada padamu? Iyalah Tuhan, tidak ada hartaku, tidak ada ini, tidak ada ini. Tetapi hanya ada di rumahku katanya apa? Minyak sedikit di dalam, boleh bawa kemari. Ini kembangkan menjadi berkat. Tetapi perempuan ini menurut, dia tidak menggerutu. Dia selalu memandang, melihat yang indah-indah dan mendengarkan yang baik didengar. Karena dia mau menerima berkat Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dia harus menurut tentang firman Tuhan. Perempuan janda ini takut akan Tuhan. Dia mengetahui bahwa Nabi Elia adalah hamba Tuhan. Karena dia tahu dia hamba Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia mau mendengarnya. Anak-anak muda, takutlah dengan orang tua. Kalau dinasehati jangan menggerutu. Orang tua kita itu adalah nomor 2 dari Tuhan. Yang kita lihat saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Amin anak muda. Dengarkan nasihat orang tua. Perasaanmu pedas, perasaanmu merasa sakit pada saat menerima nasihat. Tetapi di masa depanmu ada berkat yang luar biasa. Amin. Jadi jangan menggerutu kepada orang tua. Kalau tidak bisa memberi apa yang kita inginkan, jangan menggerutu. Sabar, dengarkan, terima nasihat orang tua supaya masa depanmu cerah. Amin. Sama dengan perempuan janda ini, saudara-saudara kekasih. Nasihat ini nasihat yang pedas.
Nasihat ini nasihat yang luar biasa yang mau dipikirkan perempuan ini. Karena apa yang ada padamu berikan. Diberikan minyak itu. Disuruh lagi bekerja untuk meminjam apa? Meminjam bejana yang kosong. Disuruh lagi bekerja untuk mau mengisi bejana-bejana yang kosong ini dengan minyak. Coba kita pikirkan, aneh kan? Sering memang kita memikirkan nasihat aneh. Aneh. Yang tak mungkin di dalam pikiran kita kalau kita dinasehati saudara-saudara kekasih. Merasa tidak sanggup kita menerimanya. Coba kita pikirkan perempuan janda ini untuk mau menerima nasihat ini mengisi bejana-bejana yang kosong ini dengan minyak yang sedikit. Tetapi bawalah ke kamar, isilah bejana-bejana ini dengan minyak ini. Perempuan ini takut dan menurut mendengar berita ini yang dari hamba Tuhan ini. Dan dilakukannya diisi saudara-saudara kekasih. Sesudah siap diisi dibawa lagi kepada Nabi Elia. Disuruh lagi mengerjakannya. Kalau orang yang tidak pernah berekonomi rasa takut kan. Sedangkan anak-anak saya kalau kita suruh nanti ke rumah orang, mama ini, mama lah, gak sanggup aku. Kita suruh nanti mengganti di pajak, gak tahu aku itu, mama aja di situ kerja mamanya itu. Tidak menerima apa yang kita katakan, berdalih-dalih. Tetapi orang yang takut kepada orang tua siap menerimanya. Dia suruh untuk mau menjual minyak itu. Sehingga dia jual minyak itu. Sehingga keluarganya berkelebihan. Dan anaknya tidak diambil. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua kita lihat di sini orang-orang yang benar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Haleluya, tidak pernah katanya ditinggalkan. Kalau kita baca di ayat 3 di sini di sini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia memberikan apa yang diingini hatimu. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita takut akan Tuhan, harus di dalam hati kita siap menerima dan kita bergembira. Di waktu kita bergembira, dapat kita melakukan dan dapat kita bekerja, dapat kita mengerjakan apa yang dikatakan orang tua kita, pasti kita menikmati hasil apa yang kita kerjakan. Amin. Bukan orang tua lagi menikmati apa yang dikerjakan anak-anaknya, hanya tinggal mendengar. Anak-anaknya lagi yang dapat menikmati. Amin. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita takut akan Tuhan, kita dapat bergembira mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita takut untuk mau melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan sangat diberkati. Amin. Luar biasa tangan Tuhan. Luar biasa. Apa ya katanya yang tidak pernah kita lihat sudah disediakan Tuhan. Dan apa yang tidak pernah kita dengar sudah disediakan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Sama dengan perempuan janda ini. Kalau dia minta tolong mungkin kepada Elia, bahwa dia ditolong dengan pemberian, dengan lunas dengan sekejap untuk mau membayar hutangnya. Tetapi diajar bekerja, diajar untuk bersabar saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga kita lihat di sini saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus akan ditolong oleh Tuhan. Akan ditolong oleh Tuhan.
Jadi kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita baca lagi di ayat 26, tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau tetap tinggal selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka dipelihara. Amin. Mereka dipelihara. Selama-lamanya mereka dipelihara. Keluarga perempuan janda itu dipelihara. Sampai anak-anaknya juga dipelihara, cucu-cucunya juga dipelihara. Karena mereka takut akan firman Tuhan. Karena mereka mau melakukan yang baik. Mau bekerja. Mau mendengarkan nasihat. Setia kepada firman Tuhan apa yang dikatakan Nabi Elia, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lihat lagi yang keempat di ayat 24 tadi dikatakan di sini. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopangnya. Jadi yang keempat, kita tidak pernah ditinggalkannya, selalu kita ditopang. Selalu kita ditopang, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ditopang kita dengan firman Tuhan. Ditopang kita dengan lagu-lagu pujian kita, saudara-saudara kekasih. Sehingga bisa hati kita itu kuat. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau hanya mendengarnya kita, tidak membaca firman Tuhan ini, bisa kita cepat jatuh, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Selalu kita menggerutu, selalu kita menyalahkan seseorang kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Karena kita selalu mengharapkan berkat-berkat, kita selalu mengharapkan kesehatan, kekuatan. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan ini, mulai kejadian sampai semua saudara-saudara kekasih, anak-anak Tuhan tidak luput dari masalah. Abraham tidak luput dari masalah. Dari sesuatu sakit hati, dari macam segala, tidak luput Abraham. Hamba-hamba Tuhan tidak luput dari penyakit. Siapa raja yang pernah sakit, yang ditambah umurnya lagi? Raja apa itu? Raja Hizkia. Memang banyak orang kalau sudah hamba Tuhan, sudah seperti malaikat kan? Banyak orang mengharapkan kalau sudah pelayan, sudah seperti malaikat, kudus, tidak ada lagi sesuatu. Tetapi sebagai manusia, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada kekurangan, ada di dalam segala hal. Tetapi di dalam kekurangan itu jangan kita sampai tergeletak, jangan sampai kita jatuh, saudara-saudara kekasih. Makanya kita selalu baca firman Tuhan supaya kita ditopang. Kalau kita baca firman Tuhan di waktu kita lemah, pasti kita ditopang. Amin. Ada kata-kata yang indah-indah yang kita perhatikan, yang kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca itu, yang mau kita dengar dari ayat-ayat itu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang kita pelihara ayat-ayat itu di dalam hati kita, saudara-saudara kekasih. Pasti ada ayat-ayat yang menopang kita. Amin. Jadi kalau kita baca firman Tuhan ini, inilah menjadi kekuatan kita. Maka dikatakan apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak. Jatuh Hizkia karena dosanya kena penyakit. Tetapi karena dia minta ampun dan dia mengampuni, mengasihi, mengeluarkan semua apa yang di dalam hatinya. Dia mengaku dan dia percaya kepada Tuhan. Umurnya ditambahkan. Sehingga sehat dia, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita selalu baca firman Tuhan, ada di telinga kita suara yang dapat kita dengar menjadi menopang iman kita. Sehingga kita kuat, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kuat,
kita dapat melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan kita dapat bersyukur dalam segala hal apa yang Tuhan beri kepada kita. Hizkia bersyukur kepada Tuhan lewat berkat-berkat Tuhan yang diterimanya, dan dia bersyukur kepada Tuhan lewat umur yang ditambahkannya, sehingga dia kuat semangat untuk menikmati umur panjang yang diberikan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kelima kita lihat di sini saudara-saudara kekasih di ayat 26 dikatakan tiap-tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucu kita menjadi berkat. Amin. Amin. Mau cucu kita menjadi berkat? Mau kita menjadi berkat bagi orang lain? Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Kristus tiap-tiap hari mempunyai belas kasihan kalau kita tetap datang kepada Dia. Amin. Kasih Tuhan tidak terbatas saudara-saudara kekasih. Dia mati rela di kayu salib dengan kasih yang luar biasa untuk menebus kita dari dosa kita, untuk menebus kita dari kesalahan kita, membebaskan kita dari segala masalah kita, dan mengangkat kita menjadi anak warisannya. Amin. Diangkat kita menjadi mewarisi negeri yang sudah disediakannya, yaitu Yerusalem yang baru, yang sudah dikuduskan menjadi tempat anak-anak Tuhan. Amin. Itulah yang mau kita harapkan saudara-saudara kekasih. Janji Tuhan yang paling kita perlukan di dalam hidup kita. Di zaman-zaman sekarang ini bisa kita lihat apa yang terjadi. Sudah corona, banjir. Banjir di Sulawesi, banjir di Kalimantan. Banyak orang yang tenggelam, banyak orang yang hartanya hilang. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai hilang harta kita yang tidak bisa diambil orang pencuri. Amin. Berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, jangan sampai dimakan. Ingat saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Selalu mata kita tertuju, di situ hartamu ada, di situ hatimu ada. Jadi kalau hati kita, harta kita adalah firman Tuhan, hati kita pasti melekat di dalam firman Tuhan. Kalau kita, harta kita di surga, tempat kita, rumah kita di surga, pasti hati kita selalu memandang rumah kita di surga. Kita selalu memanjatkan doa kita. Amin. Jangan kita bosan-bosan banyak berdoa saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita mewarisi janji Tuhan, mewarisi negeri yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu rumah yang Tuhan sediakan yang menjadi milik kita selama-lamanya. Kalau kita di dunia ini adalah buat sementara, yang kekal yang mau kita nikmati yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, kita muliakan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu penyembahan kita kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku jalani hidup ini. Haleluya. Ku dapat jalan
luar biasa bagi kami. Engkau penolong bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa yang kudus, terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan kami. Engkau penolong kami Tuhan, Engkau sangat peduli bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya. Hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Allah, biarlah Tuhan yang memberkati lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita ke depan nanti, dimulai dari sebelah kanan dan sambung dari sebelah kiri dengan menjaga jarak. Dan persembahan kita lihat, kita perhatikan di depan. Yang sebelah kiri nanti tempat persembahan dan perpuluhan, yang di tengah nanti pembangunan, yang di sebelah kanan nanti dana sosial atau gerakan 1000 juga ada. Nanti supaya diperhatikan ya. Saya serahkan untuk doa persembahan kepada Saudara Pedro. Mari kita bersama doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, buat berkat-Mu Tuhan Yesus yang Tuhan curahkan ke dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, lewat usaha dan pekerjaan yang Tuhan berkati. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa memberi dengan baik, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Aku diberkati, haleluya. Sebab alasanmu
Tuhan memberkati kita semua 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau peduli kepada kami ya Tuhan. Engkau peduli dengan orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk yang sakit, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh ya Tuhan. Berkati yang berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami mengingat ya Tuhan, anak-Mu Opu Juwita Boru Pasaribu yang sedang opname di rumah sakit USU. Pulihkan dia dengan kuasa darah-Mu. Sembuhkan dia, pulihkan karena kasih-Mu ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami sungguh percaya kuasa-Mu tidak berubah. Dahulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus dia disembuhkan. Dalam nama Yesus dia pulihkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah semua anak-anak-Mu ini, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, cukupkan keperluan mereka, lindungi mereka siang dan malam di rumah dan di luar rumah ya Tuhan. Bagimulah segala kemuliaan, puji dan hormat dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah buka hatimu, tadahkan kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan serta damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai, melindungi saudara dari sekarang sampai sepanjang umur hidupmu. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Amin.